Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya baca dan jemaat ikut di Alkitab masing-masing. Mika pasal 7 ayat 7 sampai 13. Pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, "Di mana Tuhan Allahmu?" Mataku akan memandangi dia, sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau, dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Demikian bacaan Alkitab, pujian kepada Kristus, sekarang selamanya. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, ayat 8 bagian B, ini yang akan menjadi tema renungan kita. Tuhan akan menjadi terangku. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Tuhan akan menjadi terangku. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mengawali renungan ini saya mau cerita satu ilustrasi. Ada seorang bapak bersama anak laki-lakinya, mereka suka sekali mengoleksi benda-benda antik. Jadi bapak dan anak ini ternyata mereka adalah kolektor. Mereka selalu bepergian ke berbagai daerah, berbagai negara, hanya untuk mencari benda-benda antik, yang mulai dari yang harga murah sampai yang harga mahal. Dan rumah mereka sangat penuh dengan benda-benda antik yang mereka dapat dalam tiap-tiap perjalanan mereka. Satu waktu, setelah mereka bepergian, pulang kembali ke negaranya, negara mereka sedang dalam peperangan. Dan semua anak muda wajib militer, termasuk anak muda ini. Anak muda ini dia juga kena wajib militer. Dia kemudian didaftarkan, dan pada saat pecah perang, anak muda ini juga ikut diberangkatkan ke dalam peperangan, ke medan peperangan. Setelah perang usai, semua prajurit kembali pulang karena mereka menang peperangan. Bapak ini dia menunggu-nunggu anaknya, siapa tahu anaknya ada di antara para prajurit yang pulang dalam keadaan hidup.
Bapak ini menunggu berhari-hari, minggu, bulan. Dan tiba satu hari, datang berita bahwa anaknya sudah mati dalam peperangan. Bapak ini dia sedih sekali. Dia sedih karena dia kehilangan satu-satu miliknya yang paling berharga. Dalam kesedihannya, Bapak ini kemudian dia melukis. Yang dia lukis itu wajah anaknya. Bapak ini dia melukis. Dia lukis raut wajah dari anak kesayangannya. Beberapa waktu Bapak ini dia sakit. Dia sakit dan dia sadar pasti sedikit waktu lagi dia meninggal. Lalu Bapak ini dia kemudian memanggil mereka yang biasa melakukan lelang untuk barang-barang antik. Petugas lelang datang, bertemu Bapak itu dan Bapak itu dia memberi pesan kepada petugas lelang. Dia bilang, "Pak, ini barang-barang kepunyaan saya, tapi satu yang saya pesan, besok ketika saya meninggal, saya minta tolong, lelang ini pertama yang harus dilelang adalah foto atau lukisan anak saya. Tidak boleh lelang barang lain. Lelang pertama adalah lukisan anak saya." Beberapa waktu kemudian Bapak itu meninggal dan petugas lelang kemudian membagi undangan, membuka pengumuman. Siapa yang ingin barang antik silahkan. Di hari yang ditentukan, rumah Bapak itu penuh. Ada banyak orang datang dari seluruh dunia. Mereka ingin memiliki barang-barang antik milik Bapak yang sudah meninggal. Semua orang sudah berkumpul di ruangan. Lalu petugas lelang, dia katakan, yang pertama akan kita lelang adalah lukisan dari anak muda ini. Begitu orang-orang yang datang melihat lukisan itu, semua langsung marah. Kami bukan datang untuk beli lukisan buruk itu. Kami datang hanya untuk harta, hanya untuk barang-barang berharga yang ada di rumah ini. Kami bukan datang untuk lukisan itu. Tapi karena ini amanat, ini pesan, petugas lelang dia tetap bertahan. Kita akan masuk dalam pelelangan berikut sesudah lukisan anak ini terjual. Siapa yang akan membeli? Petugas itu dia mulai tawar dari 100 juta. Tidak ada orang angkat tangan. 70 juta, 50, 30, 10 juta. Tetap tidak ada tangan yang terangkat. Semua yang datang itu acuh sekali. Tidak mau tahu. Karena memang hati mereka bukan pada lukisan itu, tapi pada harta yang ada dalam rumah itu. Lalu ada seorang bapak angkat tangan. Dan dia bilang pada petugas lelang, "Pak, saya mau beli lukisan itu. Tapi uang saya tidak sampai 10 juta. Uang saya hanya 10.000. Lalu petugas lelang mengatakan, "Ya, karena tidak ada lagi yang berniat, terhadap lukisan anak ini, maka lukisan ini dimenangkan, dibeli oleh bapak ini dengan harga 10.000 rupiah." Bapak itu dia maju untuk terima lukisan itu. Ternyata di balik lukisan itu ada sebuah kertas yang digulung, ditempel
di belakang lukisan anak itu. Dan ternyata yang beli lukisan itu adalah penunggu rumah itu, atau pembantu rumah itu. Dia ambil lukisan itu, dia buka kertas gulungan yang ditempelkan di belakang lukisan itu. Lalu dia baca, dia menangis. Karena dia baca dan dia menangis, petugas lelang ini kemudian ambil kertas itu dan petugas lelang ini baca. Dia baca dengan suara yang keras. Petugas lelang ini baca. Tulisan itu ditulis, siapa yang telah membeli lukisan ini, dia adalah pemilik dari seluruh kekayaan rumah ini. Siapa yang membeli lukisan ini, dia adalah pemilik seluruh kekayaan rumah ini. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, apa makna ilustrasi ini? Yesus seperti anak yang mati di peperangan. Memiliki Yesus itu memiliki seluruh dunia. Amin. Memiliki Yesus itu memiliki surga. Memiliki Yesus itu memiliki keselamatan. Dan tidak ada sesuatu di dunia ini yang sama nilainya dengan Yesus. Ada? Tidak ada. Segala harta dunia ini, kekayaan dunia ini, kemuliaan dunia ini, tidak ada yang sama ketika disejajarkan dengan Yesus. Dan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan memiliki Yesus, sebenarnya kita orang paling kaya di dunia. Memiliki Yesus, kita orang-orang yang paling bahagia, karena surga jaminannya bagi kita. Memiliki Yesus adalah bagian paling penting dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dan dalam Mika pasal 7 ayat 8b, di sana ditulis, sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Bapak Ibu jemaat, dunia ini gelap. Dunia ini sangat gelap. Gelap oleh dosa. Bukan hanya dunia, tapi hidup kita pun seringkali gelap. Tapi ketika ada Yesus, maka kita aminkan apa yang ditulis oleh Mika. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Sekalipun saya tinggal di dunia yang gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Sekalipun dalam kehidupan keluargaku, dalam hidupku ada kegelapan, karena masalah, karena tantangan, karena pergumulan, tapi Tuhan akan menjadi terangku. Karena itu jemaat, kesimpulan, ketika kita akan makan perjamuan, Yesus terlalu berharga untuk kita lupakan. Yesus terlalu berharga untuk kita abaikan. Karena hanya Dia jaminan keselamatan kita. Amin.